tadi kita berkenalan, maka kita akan menuju ke materi yang pertama, yaitu definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu sendiri adalah proses evaluasi terhadap kinerja individu atau tim dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini itu maksudnya setiap akhir bulan ataupun akhir tahun, pasti di sebuah perusahaan itu akan melakukan evaluasi kinerja, yang dimana akan melakukan perubahan untuk mengembangkan sebuah perusahaan itu sendiri. Setelah mengetahui definisi dari penilaian kinerja, di sini ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama ada meningkatkan kinerja individu dan tim. Tentunya setelah kita melakukan evaluasi, maka kita dalam bekerja itu semangat kita akan meningkat. Kemudian kedua ada mengembangkan rencana pengembangan. Kan setelah melakukan evaluasi, pastinya di dalam evaluasi itu ada sebuah proses untuk mengembangkan perusahaan itu. Maka tugas kita akan mengembangkan pengembangan yang telah dibahas dalam evaluasi tersebut. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana setelah kita melakukan evaluasi kinerja, maka pekerjaan kita akan produktivitas. Kemudian yang keempat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Di dalam evaluasi itu tentunya kita juga melihat kekuatan dan kelemahan di perusahaan itu, maka kita lebih tahu kalau kita kelemahannya di mana, pasti kita akan meningkatkan juga apa yang menjadi kekuatan di perusahaan kita itu. Kemudian yang kelima, mengukur pencapaian tujuan organisasi. Setelah melakukan evaluasi, tentunya juga membahas tujuan berikutnya yang akan dicapai oleh sebuah organisasi. Tentunya jika kita bekerja, pasti kita akan mempunyai tujuan untuk berkembang ke depannya, seperti itu. Setelah tadi kita tahu apa itu tujuan penilaian kinerja, selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Tentunya di dalam penilaian kinerja itu pasti ada sebuah motivasi yang untuk meningkatkan semangat kerja kita, dan kita akan merasa puas untuk bekerja. Yang kedua, mengurangi turnover dan absensi. Setelah kita mengalami kepuasan kinerja, maka absensi itu akan semakin mengurang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Setelah kita melakukan penilaian kerja atau evaluasi itu, pastinya kualitas kerja kita itu akan semakin baik. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu kita bisa tidak membuang-buang sumber daya yang telah diberikan. Jadinya tuh kayak kita tuh bisa mengira-ngira butuhnya itu seberapa, seperti itu. Jadi tidak melebihi kapasitas yang ada di perusahaan itu. Kemudian ada metode penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja tahunan, yaitu kita melakukan evaluasi atau penilaian kinerja itu setiap 1 tahun sekali. Kemudian ada penilaian kinerja harian, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan per hari. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja berbasis kriteria. Jadi penilaian ini melakukannya itu sesuai dengan kriteria di sebuah organisasi itu masing-masing sendiri. Kemudian yang keempat, penilaian kinerja berbasis kompetensi, yaitu melakukan penilaian kinerja dengan keahliannya masing-masing individu. Kemudian di sini ada tantangan dan kesulitan. Yang pertama itu kurangnya data yang akurat. Jadi di sini maksudnya itu jika kurangnya data yang akurat ini itu dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, dan itu bisa merugikan perusahaan. Yang kedua ada resistensi dari karyawan. Maksudnya di sini sikap atau tindakan menantang atau melawan anjuran yang datang dari luar. Contohnya tuh kayak karyawan tidak mempercayai manajemen karena komunikasi perubahan itu tidak jelas. Kemudian yang ketiga ada kurangnya pelatihan evaluator.
Jadi di sini itu artinya kurang evaluasi yang akan menyebabkan kegagalan untuk mengatasi masalah yang akan menurunkan keterlibatan atau produktivitas. Jadi kesimpulannya adalah penilaian kinerja yang efektif itu dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Maka lakukan penilaian kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Jika penilaian kinerja itu dilakukan dengan sistematis dan berkelanjutan, pastinya perusahaan itu akan semakin berkembang dan bagus. Jadi di sini saya ada 5 pertanyaan mengenai penilaian kinerja. Yang pertama itu ada, apa pengaruhnya bila penilaian kinerja tidak ada di organisasi, baik dari sisi semangat kerja karyawan maupun produktivitas karyawan. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap keadilan penggajian. Yang ketiga, bagaimana persiapan dalam penilaian prestasi kerja. Yang keempat, siapa yang harus terlibat dalam proses penilaian kinerja. Yang kelima, apa yang harus dilakukan ketika karyawan tidak puas dengan hasil penilaian. Oke, jadi itu 5 pertanyaan dan nanti saya akan bahas satu persatu. Pengaruhnya, biasanya penilaian kinerja berujung pada berapa persen kenaikan gaji seorang karyawan, atau bisa juga berujung pada beberapa bonus yang didapat oleh karyawan. Logikanya, dengan semakin baik kontribusi seorang karyawan, maka gaji atau bonusnya akan semakin besar. Jadi tidak adanya sistem penilaian kinerja akan menyulitkan HRD dalam melihat mana karyawan yang bagus dan mana yang tidak. Akibatnya, dalam memperhitungkan kenaikan gaji atau bonus atau promosi, tidak berdasarkan data yang kuat. Sangat mungkin hanya berdasarkan hubungan baik antara karyawan dengan atasannya saja. Dan jika hal ini terjadi, maka karyawan yang merasa dirinya sudah berkontribusi banyak menjadi malas dan sebaliknya. Bisa juga HRD karena tidak ada sistem penilaian yang jelas, mengambil keputusan menaikkan gaji karyawan secara pukul rata, semua sama besarnya. Jika ini yang diambil bisa dibayangkan, karyawan akan semakin malas untuk bekerja dan kerjanya asal-asalan saja, karena sama saja dapatnya dengan orang yang kerja rajin dan malas, sehingga buntut-buntutnya adalah perusahaan juga yang kena dampaknya. Kalau dilihat dari segi produktivitas, tentunya produktivitas karyawan tersebut akan menurun. Yang kedua, pengaruh penilaian kinerja terhadap keadilan penggajian. Tentunya sangat berpengaruh, sifat hubungannya bukan positif. Artinya, jika kita berhasil membuat sistem penilaian kinerja yang baik dan adil bagi si karyawan dan perusahaan, maka jika dijadikan dasar atau memasukkan untuk gaji karyawan tersebut, terutama jika berhubungan dengan persentase kenaikan gajinya. Sedangkan kalau bicara sistem gaji yang adil, maka mesti dilihat lagi lingkup pekerjaan, tanggung jawab yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, agar penilaian prestasi kerja dapat berjalan dengan baik, maka diperlukannya persiapan, yaitu dengan melakukan observasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung ketika terjadi penilaian secara nyata, melihat pelaksanaan, sedangkan tidak langsung terjadi bila penilaian hanya dengan tiruan kerja nyata sehingga kurang akurat. Jadi persiapan yang baik adalah dengan melakukan observasi langsung karena lebih akurat. Kemudian yang keempat, siapa sih yang harus terlibat dalam proses penilaian kinerja? Di sini tentunya yang terlibat dalam proses penilaian kinerja itu ada atasan langsung, karyawan, dan HRD itu sendiri. Kemudian yang kelima, yang harus dilakukan jika karyawan itu tidak merasa puas dengan penilaian kinerja, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan evaluasi ulang jika diperlukan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya tentang penilaian kinerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya di presentasi ini kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.